يا رسول الله، جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به من عند الله. الله أكبر. Umar bin Khattab merupakan satu dari banyaknya sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, ia menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq dalam melanjutkan dakwah Islam. Selain itu, tugas Umar bin Khattab selama menjadi khalifah juga mengarahkan kaum muslim sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, melanjutkan pemerintahan yang dibangun Rasulullah SAW, hingga memperluas wilayah kekuasaan Islam. Terdapat sejumlah kisah menarik dari sosok Umar bin Khattab sebelum salah seorang sahabat Nabi ini masuk Islam. Sebelum beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat menentang Nabi Muhammad SAW. Ia membenci Rasulullah SAW karena dianggap sebagai pemecah belah kesatuan masyarakat Mekah. Hal ini membuat orang tua berpisah dengan anaknya, istri menentang suaminya, antar saudara bertikai, dan antar suku berpisah. Suatu hari Umar bin Khattab bermalam di luar rumahnya dan pergi menuju Ka'bah. Saat itu ia mendapati Nabi Muhammad SAW sedang berdiri melakukan sholat dan membaca surah Al-Haqqah. Seketika itu hatinya bergetar karena prasangka buruknya langsung dijawab dalam ayat-ayat yang dibacakan Rasulullah SAW. Namun Umar berkata pada dirinya, "Demi Allah, ini benar adalah ucapan tukang syair sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy." Ketika Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Haqqah ayat 40 dan 41, Umar berkata lagi pada dirinya, "Ini adalah ucapan tukang tenung juru ilmu hitam." Dilanjutkannya oleh Rasulullah dengan bacaan surah Al-Haqqah sampai akhir ayat. Pada kemudian hari Umar berujar, "Ketika itulah Islam memasuki relung hatiku." Itulah awal benih-benih kebenaran Islam masuk ke hati Umar bin Khattab. Amarah Umar bin Khattab justru membawanya kepada Islam. Amarah Umar bin Khattab memuncak saat adanya kisruh di Mekah, dan ia menduga bahwa Nabi Muhammadlah penyebabnya. Ia memutuskan bahwa Rasulullah SAW harus segera dibunuh agar Mekah menjadi damai kembali. Dengan pedang terhunus, ia menuju rumah Arkam bin Abi Al-Arkam. Niatnya itu terhenti sejenak, ketika ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah An-Naham Al-Adawi. Pada riwayat lain disebutkan bahwa ia berpapasan dengan seseorang dari Bani Zahroh atau Bani Mahzum. Orang itu bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Dia menjawab, "Aku ingin membunuh Muhammad." Orang itu bertanya lagi, "Kalau Muhammad engkau bunuh, bagaimana engkau akan merasa aman dari kejaran Bani Hashim dan Bani Zahroh?" Umar menjawab, "Menurutku, sekarang ini engkau sudah menjadi penganut Syabiah Islam dan keluar dari agamamu." Orang itu berkata kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu yang lebih mengagetkan lagi, wahai Umar? Sesungguhnya saudara perempuan dan iparmu juga telah menjadi penganut Syabiah dan meninggalkan agama mereka berdua yang sekarang ini." Mendengar hal tersebut, Umar segera mencari keduanya. Saat dia sampai di sana, dia menjumpai Habab bin Al-Arat yang membawa lembaran bertuliskan ayat-ayat Al-Quran dan membacakannya kepada saudara perempuan dan ipar Umar bin Khattab. Mendengar gerak-gerik kedatangannya, Habab menyelinap ke bagian belakang rumah, sementara saudara perempuan Umar menutupi syohifah tersebut. Umar mendengar bacaan Habab terhadap mereka berdua ketika mendekati rumah. Saat ia masuk, langsung bertanya, "Apa gerangan suara bisik-bisik yang aku dengar dari kalian?" Keduanya menjawab, "Tidak, hanya sekadar perbincangan di antara kami." Ia berkata, "Tampaknya, kalian berdua sudah menjadi penganut Syabiah Islam." Iparnya lalu berkata, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu jika kebenaran itu berada pada selain agamamu?" Mendengar itu, Umar langsung melompat ke arah iparnya, lalu menginjak-injaknya dengan keras. Saudara perempuan juga ditampar oleh Umar, sehingga darah mengalir dari wajahnya. Saudaranya berkata, "Wahai Umar, jika kebenaran ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah."
Ketika Umar melihat kondisi saudaranya yang berdarah, dia menyesal dan malu. Lalu ia berkata, "Berikan kitab yang ada di tangan kalian ini kepadaku dan bacakan untukku." Saudaranya berkata, "Sesungguhnya engkau itu najis, dan tidak ada yang boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang suci. Oleh karena itu, berdiri dan mandilah." Kemudian dia mandi, lalu mengambil kitab tersebut dan membaca surah Toha ayat 14. Setelah membacanya, ia berkata, "Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Kalau begitu, tolong bawa aku ke hadapan Nabi Muhammad." Kala Habab mendengar ucapan Umar, dia keluar dari persembunyiannya sembari berkata, "Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasulullah pada malam Kamis. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham." Umar bin Khattab berangkat, lalu sampai di rumah Arkam bin Abi Al-Arkam, tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada. Ia mengetuk pintu, seorang penjaga pintu mengintip dari celah-celah pintu tersebut dan melihat Umar menghunus pedang. Penjaga tersebut kemudian melapor kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membuka pintu, dan dengan cepat beliau memegang baju dan gagang pedang Umar, lalu menariknya dengan keras. Nabi bersabda, "Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi terhadap Al-Walid bin Al-Mughirah?" Ia kaget juga kagum, atas gerakan cepat dan ketegasan Rasul. Lalu ia berucap, "Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah Rasulullah." Umar bin Khattab pun masuk Islam, dan disambut dengan lantang takbir oleh penghuni rumah, hingga terdengar oleh orang yang berada di luarnya. Ia mengabarkan keislamannya dengan terang-terang. Ia dengan pedang terhunus memasuki Ka'bah, mengabarkan pula keislamannya dan tiada yang berani menentangnya.